Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ustazah Elvi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya, dan selalu semangat. Kalian persiapkan dulu ya buku dan alat tulis kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 3 dan 4. Pendamping pembelajaran 3, muatan SPDB, pendalaman materi, menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Tekanan kuat dan lemah pada lagu. Di dalam lagu terdapat yang namanya irama. Ada irama yang diatur dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi. Ada juga irama yang diatur dengan memperhatikan kuat lemahnya bunyi. Hitungan pertama pada satu birama selalu lebih kuat daripada hitungan berikutnya. Syair lagu tekanan kuat dinyanyikan dengan keras dan disimbolkan seperti ini. Tekanan lemah dinyanyikan dengan lembut. Contohnya pada lagu Cicak-cicak di Dinding. Syair lagu bertanda seperti ini dinyanyikan dengan tekanan kuat. Contohnya seperti ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Jadi, syair lagu yang bertanda seperti ini dinyanyikan dengan tekanan kuat ya anak-anak. Sekarang, yuk kita bernyanyi bersama, menyanyikan lagu dengan tekanan kuat atau lemah. Ustazah, pilih lagu Kasih Ibu ya. Lagu ini diciptakan oleh SM Muhtar. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Selanjutnya, kalian buka ya halaman 90, muatan bahasa Indonesia, pendalaman materi, menyebutkan kosakata tentang benda. Ayo kita belajar mengenai kosakata tentang benda. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Setiap benda mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya.
Permukaan benda ada yang halus atau kasar. Kasar artinya kesat dan tidak halus. Halus artinya licin atau lembut. Permukaan benda halus, misalnya buah apel. Permukaan benda kasar, misalnya buah durian. Bentuk benda ada yang tetap dan ada juga yang dapat berubah. Air dapat berubah bentuk sesuai bentuk tempatnya. Tanah liat dan plastisin dapat berubah bentuk jika ditekan. Buku dan tas bentuknya tetap meskipun dipindahkan atau ditekan. Berikut ini adalah beberapa kosakata tentang keragaman benda. Yang pertama, halus, artinya tidak kasar, lembut, licin. Yang kedua, kasar, yaitu artinya kasar, kesat, tidak halus waktu diraba. Yang ketiga, tetap, artinya tidak berubah keadaannya dan kedudukannya. Yang keempat, berubah, artinya menjadi lain atau berbeda dari semula. Ayo berlatih. Tuliskan ciri-ciri benda berikut. Yang pertama, batu. Jenis bendanya padat. Permukaan bendanya kasar. Bentuk bendanya tetap. Yang kedua, air teh. Jenis bendanya cair. Permukaan bendanya halus atau licin. Bentuk bendanya berubah sesuai bentuk tempatnya. Selanjutnya, asap kendaraan. Jenis bendanya gas. Permukaan bendanya halus. Bentuk bendanya menyerupai ruangan yang ditempati. Soal nomor 2. Susunlah huruf-huruf berikut agar membentuk sebuah kata. Lalu, buatlah kalimat menggunakan kata tersebut. Yang pertama ada huruf A, R, S, A, K. Menjadi apa anak-anak? Ya, kasar. Contoh kalimatnya, permukaan batu itu kasar. Yang kedua, ada huruf H, A, L, S, U. Jika disusun menjadi apa anak-anak? Ya, halus. Contoh kalimatnya adalah, permukaan apel itu halus. Yang ketiga, ada huruf M, A, C, T, A. Jika disusun menjadi apa anak-anak? Ya, tajam. Contoh kalimatnya adalah, pisau itu sangat tajam. Soal nomor 3. Tuliskan nama benda dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, aku berbentuk bola. Aku berukuran kecil. Permukaanku halus dan licin. Bentukku tetap tidak berubah. Aku digunakan untuk bermain dengan cara dijentik jari. Aku adalah apa anak-anak? Ya, benar sekali, kelereng. Yang kedua, aku berbentuk tabung, berukuran kecil. Aku berwarna putih. Aku digunakan untuk menulis di papan tulis. Aku adalah apa anak-anak? Ya, kapur tulis. Soal nomor 4. Pilihlah kata yang tepat dari makna berikut. Yang A, tidak mengandung air, artinya kering. Yang B, tidak berubah bentuk, artinya tetap. Yang C, tidak kasar, lembut, licin, artinya halus. Yang D, berbeda bentuk dari sebelumnya, artinya berubah. Dan yang terakhir, tidak halus dan kesat, artinya kasar. Kalian tuliskan ya di buku kalian. Selanjutnya, muatan matematika, pendalaman materi.
menjelaskan sifat pertukaran perkalian. Nah, kalian sudah mempelajari perkalian sebagai penjumlahan berulang. Perhatikan ya anak-anak, contoh berikut ini. Misalnya, ada beberapa biji kopi. Nah, setiap kelompok biji kopi terdapat 3 biji. Nah, jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan bentuk perkaliannya 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi penjumlahan 3 sebanyak 5 kali. Sekarang perhatikan contoh gambar di bawahnya. Ada gambar biji kopi, setiap kelompok ada 5 biji. Nah, jadi itu 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan bentuk perkaliannya 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi penjumlahan 5 sebanyak 3 kali. Nah, hasil dari 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5, yaitu 15. Jadi urutan bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Itulah sifat pertukaran perkalian. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Nah, yang pertama nomor 1, lihat poin A, ada gambar beberapa kue. Setiap piring terdapat 4 kue. Nah, jadi kita hitung ya, 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan bentuk perkaliannya 3 dikali 4 sama dengan 12. Yang B, ada beberapa kelereng. Setiap kelompok terdiri 3 kelereng. Nah, itu ada 4 kelompok. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan bentuk perkaliannya 4 dikali 3 sama dengan 12. Soal nomor 2, hubungkan penjumlahan dengan perkalian yang sesuai. Yang pertama, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Bentuk perkaliannya yaitu 6 dikali 3. Yang kedua, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 5. Yang ketiga, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 4. Yang terakhir, 6 ditambah 6 ditambah 6. Bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 6. Soal nomor 3, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nah, ini menggunakan sifat pertukaran perkalian ya anak-anak. Poin A, 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Yang B, 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Yang C, 4 dikali 7 sama dengan 7 dikali 4, hasilnya 28. Dan yang D, 3 dikali 9 sama dengan 9 dikali 3, hasilnya 27. Pendamping pembelajaran 4, muatan SPDB, pendalaman materi, menjelaskan panjang, pendek, dan kuat lemah nada. Masih ingatkah kalian panjang, pendek, dan kuat lemah nada? Nah, panjang atau pendek nada dihitung dengan ketukan. Kuat atau lemah nada ditentukan dengan tekanan suara. Syair dengan tekanan kuat dinyanyikan dengan keras. Syair dengan tekanan lemah dinyanyikan lembut. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia, pendalaman materi, menuliskan hasil pengamatan tentang benda. Nah, kalian sudah mengetahui sifat dan bentuk benda. Sekarang amatilah benda-benda di sekitarmu. Mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah selesai, kalian dapat menuliskan hasil pengamatan.
Langkah-langkah dalam menulis hasil pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, amati dengan teliti benda-benda yang diamati. Yang kedua, catatlah hasil pengamatan yang mencakup nama benda, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan mengapa bisa terjadi. Yang ketiga, tuliskan hasil pengamatan setelah dilakukan pengecekan ulang. Selanjutnya, muatan matematika, pendalaman materi, menentukan hasil perkalian suatu bilangan. Nah, kalian sudah mempelajari bahwa perkalian adalah hasil penjumlahan angka secara berulang. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah hasil dari 3 kali 6. Nah, penyelesaiannya 3 dikali 6 artinya ada 3 kelompok 6. Jadi 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, ada 3 kelompok. Setiap kelompok ada 6. Jadi hasil dari 3 kali 6 sama dengan 18. Ayo berlatih. Soal nomor 1. Tuliskan bentuk perkalian sesuai gambar di bawah ini. Poin A. Nah, setiap kelompok terdapat 6 bolpen. Jadi, bentuk perkaliannya 2 dikali 6. Poin B. Setiap kelompok lereng ada 8. Nah, bentuk perkaliannya 4 dikali 8. Yang C. Setiap kelompok terdiri 3 buku. Jadi bentuk perkaliannya 5 dikali 3. Kalian tuliskan ya dan difahami di buku kalian. Soal nomor 2. Tuliskan perkalian yang sesuai. Kemudian tentukan hasilnya. Poin A. Komang mengikat beberapa pita menjadi 6 bagian. Tiap bagian terdiri dari 5 pita. Berapa banyak pita komang seluruhnya? Ya, betul. Jawabannya 6 dikali 5 sama dengan 30 pita. Yang B. Made menyimpan kelereng di dalam 3 kantong. Setiap kantong terdiri dari 9 kelereng. Berapa banyak kelereng Made seluruhnya? Ya, jawabannya 3 dikali 9 sama dengan 27 kelereng. Kalian tuliskan ya di buku kalian. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa selalu jaga jarak, memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita lekas bertemu dan belajar bersama di sekolah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan doa bersama-sama. Hayya bina nahtatim darsana bikiroatil hamdalah wa kafarotul majlis. Alhamdulillahirobbil